Perjuangannya nggak jauh-jauh dari slogan anti PKI, padahal kita tahu tidak ada satupun Habib yang jadi korban PKI. Yang saya pahami adalah Habib yang jadi tokoh PKI. Ada 3 Habib yang menjadi tokoh PKI, yaitu Habib DN Aidit dan Habib Barokah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat 2 Habib kakak beradik yang menjadi anggota DPR fraksi Partai Komunis Indonesia. Kalau Habib korban PKI, saya belum pernah melihat sejarah itu, tetapi Habib menjadi gembong PKI, saya pernah melihat itu bagian dari sejarah kelam bangsa. Nah, Habib ini adalah salah satu sumbu yang harus kita padamkan kalau tidak mau negara kita ini dipecah belah, negara ini sumber daya alamnya diambil, negara ini tunduk kepada bangsa asing. Kita lihat di segala medsos, ketika pemerintah menggalakkan hilirisasi, dia akan teriak untuk anti hilirisasi. Kita pindah ke IKN, selalu beroposisi. Mereka menginginkan korban. LS ini saya melihat tidak hanya dari sudut pandang menjaga kesucian nasab Nabi Muhammad SAW. Saya juga tidak hanya melihat ini sebagai wadah perjuangan dari Wali Songo, tetapi saya melihat lebih jauh dari geopolitik, bahwasanya ini sebuah organisasi, sebuah reaksi atas aksi sekelompok oknum Habib yang membuat keresahan di Republik ini. Dan mereka rata-rata berkumpul di FPI. FPI kita tahu bersama, mungkin Bang Jepri dan kawan-kawan aktivis 98 sangat memahami. Dulu ada namanya Pam Swakarsa. Pam Swakarsa adalah kelompok sipil yang dibentuk oleh pemerintah menghadapi masa aktivis mahasiswa 98. Ketika reformasi bergulir, Pam Swakarsa sudah tidak dibutuhkan, maka muncullah kemudian FPI. Maka dinisbatkan nama Islam di situ. So, untuk memperkuat gerakan itu, maka dicarilah tokoh yang kira-kira bisa memberikan ruh. Nah, Pam Swakarsa yang kemudian bernama FPI itu yang kemudian Habib yang dijadikan simbol, karena Habib dinilai mempunyai bisa membuat umat muslim segan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kemudian hari sampai ke sini saya melihat bahwa mereka kemudian dalam tanda petik selalu beroposisi terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian mereka berkolaborasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia HTI dalam membuat khilafah. Perjuangannya nggak jauh-jauh dari slogan anti PKI, padahal kita tahu tidak ada satupun Habib yang jadi korban PKI. Yang saya pahami adalah Habib yang jadi tokoh PKI. Ada 3 Habib yang menjadi tokoh PKI, yaitu Habib DN Aidit dan Habib Barokah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat 2 Habib kakak beradik yang menjadi anggota DPR fraksi Partai Komunis Indonesia. Kalau Habib korban PKI, saya belum pernah melihat sejarah itu, tetapi Habib menjadi gembong PKI, saya pernah melihat itu bagian dari sejarah kelam bangsa ini. Nah, ketika itu PKI digelurkan kemudian anti Cina, saya melihat dari geopolitik kekinian bahwa terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Bagaimana menggempur Cina itu dengan ya anti Cina, yang paling murah ya pakai isu agama ya. Di beberapa negara, karena isu agama gini Pak Yai, menurut saya hanya dijanjikan ketemu bidadari 72 dan masuk surga, nagihnya pun nunggu mati dulu. Nah itu kan kalau di dunia modal nasi bungkus, kalau karetnya 2 itu pedes, yang karet 1 kurang pedes, itu udah cukup lari mereka.
dan itu ternyata mampu membuat Suriah, Irak luluh lantak, Tunisia, Aljazair, dan negara-negara Timur Tengah. Pertama masalah isu agama, kemudian naik masalah demokrasi, terjadi benturan, korban isu HAM, mereka masuk dengan agresi militer. Endingnya adalah merampok sumber daya alam negara kaya yang pemimpinnya nggak mau ikut terhadap Barat dan Amerika. Mereka selalu sisipkan yang paling enak adalah bagaimana memanfaatkan kelompok kanan militan fundamentalis yang kita kenal banyak terafiliasi kelompok-kelompok teroris, yang kemudian mereka itu paling mudah untuk digerakkan. Nah, Habib ini adalah salah satu sumbu yang harus kita padamkan kalau tidak mau negara kita ini dipecah belah, negara ini sumber daya alamnya diambil, negara ini tunduk kepada bangsa asing. PWI, LS mempunyai benang merah di situ. Bagaimana merangkai kejayaan masa lalu dengan cita-cita luhur menjaga nasib dan nasab zuriyah Nabi, perjuangan Wali Songo, dan juga menjaga NKRI ke depan dari intervensi asing. Ini sebuah tugas mulia menurut saya. Dan ini yang membuat saya tergerak. Saya kebetulan dikenalkan dengan Pak Yai Suparman ini lewat Dir BNPT, Pak Brigjen, waktu itu Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, yang kemudian ini menyatukan kami bergerak bersama. Jadi kita lihat di segala medsos, ketika pemerintah menggalakkan hilirisasi, dia akan teriak untuk anti hilirisasi. Kita pindah ke IKN, selalu beroposisi. Mereka menginginkan korban. Sebenarnya ada 6 laskar mereka yang terbunuh di KM 50 itu diharapkan nanti masuk HAM di situ, internasional masuk ke situ, tetapi itu tidak terjadi, alhamdulillah. Jadi ini maksud saya itu nanti kita ke depan jangan main hakim sendiri, karena isu HAM ini sangat dinantikan mereka terjadi benturan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan saya sama Bang Jepri, salah satu fungsionaris Tanfiliyah PWNU. Oh ya. Saya kepingin PWI ini membuat surat resmi audiensi memperkenalkan diri susunan pengurus di PWNU. Kulon nuwun sowan, bagaimanapun PWNU adalah orang tua kita, NU orang tua kita sowan memperkenalkan pengurus biar tidak salah paham, biar tidak terpelintir ke depannya.